orang selalu menganggap yang namanya metaverse itu adalah freedom. Ada satu yang bertanya, boleh nggak kalau aku jadi pemerkosa? Lah, Rapis. Tapi di mana-mana itu kan kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saat itulah saya merasakan betul ketika seseorang dicolek atau seseorang diraba. Jadi senyata itu sebetulnya. Oke, solusinya apa gitu loh. Bahwa kalau misalnya ini terjadi pada kami, entah kekerasan seksual atau bentuk tindakan kekerasan lain yang terjadi di ranah itu, solusinya apa? Kita tuh mesti apa? Ternyata awareness dari publik itu sendiri mengenai kasus-kasus seksual di metaverse itu juga masih sedikit. Ketika itu ada, ketika itu diperbincangkan, so kita menyadari ternyata itu ada ya. Tapi kalau nggak dibicarakan, nggak diperbincangkan ya udah, kita akan merasa itu nggak kejadian. Kalau misalnya kita udah pakai big data sebanyak ini, seharusnya ini bisa menjadi rujukan penting bagi platform. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mata Demokrasi, di mana kekuatan riset ilmu data bisa memecahkan politik sosial, politik, dan pemerintahan. Bersama saya, Rino Akbarinaldi, yang akan menjadi host kali ini. Ini sudah ada Mbak Ika Idris dari Monash Data dan Demokrasi Research Hub. Ada Mbak Diah juga sebagai Ketua Peneliti dan Dosen dari Monash University Malaysia. Dan juga ada tim peneliti yang terlibat dalam proyek ini, ada Mbak Gabriela Anggita Dea. Aku panggil Mbak Bella nanti ya. Oke. Terima kasih nih udah pada datang Mbak Dia ke acara podcast Mata Demokrasi. Saat ini juga Mbak Ika gitu ya. Apalagi Mbak Dia nih datang dari Malaysia gitu ya. Jauh-jauh ya. Ke BSD ini. Nah, Mbak boleh sedikit diceritain nggak nih Mbak Dia gitu. Sebenarnya sekarang tuh lagi ada penelitian apa nih Mbak yang cukup menarik lah buat disimak sama teman-teman semua gitu. Mungkin terima kasih dulu udah mengundang di acara ini. Tapi sebetulnya saya sama Mbak Ika dan tim itu kami memang sedang menyelesaikan penelitian tentang sexual violence atau kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah metaverse dan virtual reality. Jadi penelitian ini melihat bagaimana sebetulnya respon, perspektif dan pandangan pengguna teknologi, terutama virtual reality dan metaverse terhadap apa yang kita sebut sebagai tindakan kekerasan yang difasilitasi teknologi. Kalau kita untuk orang Indonesia yang awam itu kan bahkan metaverse itu sesuatu yang sifatnya masih ada di awang-awang. Kayak sebenarnya apa sih Mbak metaverse itu kalau boleh tahu sebelum sebenarnya metaverse ini kan sebetulnya ranah virtual. Dia itu menggabungkan antara ranah virtual kemudian extended reality. Jadi ada kombinasi antara suara kemudian gerakan dan itu yang membuat dia unik atau berbeda karena dia sangat imersif kan. Jadi sangat imersif sehingga batasan antara aktivitas kita di dunia nyata atau apa yang kita lakukan di ranah virtual itu menjadi kabur gitu. Terutama kalau kita punya kemampuan secara finansial untuk membeli teknologi penyertanya yang itu membuat kita bisa mengalami secara langsung, menyentuh gitu, mendengarkan reaksi dan respon orang-orang yang berada di satu ranah itu. Jadi memang imersif itu tadi yang membuat dia berbeda. Oke. Jadi kalau boleh tahu walaupun di Indonesia sendiri penggunanya itu mungkin belum banyak gitu ya. Tapi di luar negeri pun sebenarnya sudah lebih banyak ya. Sebetulnya kenapa penggunanya belum banyak dan kalaupun ada kebanyakan memang satu entah mereka bekerja di bidang bisnis atau teknologi yang menggunakan intens lah pertemuan kantor di luar Zoom lah dengan virtual tapi yang lebih imersif itu. Dan yang kedua itu kelompok kedua itu adalah gamer ya, teman-teman yang memang virtual online virtual gamer itu. Mereka memang sangat intens ada di situ. Perbedaannya kalau main game ya main game aja, sementara di metaverse ini orang beraktivitas lebih dari sekedar itu. Apapun lah. Ya jadi banker iya, jadi lawyer di situ juga bisa.
mau merit di situ juga bisa, dan busana juga bisa, benar. Ini ya, Fashion benar. show. Benar-benar kayak dunia di luar yang kita ada sekarang nih Mbak. Iya, iya. Dan Dunia juga. role-nya tuh sudah bisa berbeda ya sama Iya, role kita yang kita mau sekarang ini. ambil role apa aja terserah gitu. Sebetulnya seperti itu, sebebas itulah intinya. Kalau di Indonesia sendiri, Mbak Ika tuh melihatnya kalau dunia yang metaverse ini tuh kita kayak punya apa ya, sudah ada regulasi atau kayak gimana sih Mbak pengaturan yang ada atau memang belum ada nih Karena ini baru ya, di mana-mana sebenarnya bukan cuma di Indonesia. Kalau teknologi itu baru berkembang, biasanya kan memang teknologi itu lebih cepat daripada policy dan regulation gitu ya. Nah, biasanya gitu. Nah, apalagi memang di Indonesia ini barangkali fokus kita belum ke sana, masih fokus ke judi online ya. Oh, iya. Enjoy Gitu ya, masih fokus ke apa ya macam-macam lah gitu. Nah, sehingga memang ketika fokusnya bukan ke sana, berarti kan kejadian-kejadian yang harusnya ada policy dan regulasi yang di sana ya akhirnya belum menjadi priority si pembuat kebijakan. Tapi itu memang di seluruh dunia kayak gitu. Cuma khususnya lagi kalau kita bicara di Indonesia memang belum itu yang menjadi fokus. Ini kan kita mulai ngomongin berarti para penggunanya gitu. Para penggunanya. Di dalamnya mereka menggunakan kalau kita pakai istilah avatar gitu kan. Nah, kalau ini boleh diceritain nggak Mbak, Don't Tell Us to Live ini tuh apa nih Mbak? Dalam konteks mungkin juga nanti kita masuk ke kekerasan seksual itu ya. Sebetulnya kan penelitian ini kan cara pengambilan datanya banyak. Salah satunya adalah pengambilan data big data yang dilakukan Mbak Ika dan tim. Kemudian kami di Malaysia kami melakukan di sini juga focus group discussion, interview, dan di Malaysia melakukan eksperimen dengan otak. Jadi bagaimana otak kita, gelombang otak kita tuh merespon stimuli kekerasan lah yang sedang dibuat. Nah, Don't Tell Us to Live itu adalah salah satu tema yang muncul dominan dari interview dan diskusi kelompok yang kita lakukan. Jadi intinya mereka itu yang mengatakan bahwa satu, kalau terjadi sesuatu pada kami di situ, solusi minimal yang mungkin nanti Bella juga bisa cerita karena ahli juga. Jadi solusi minimal yang harus dilakukan dan bisa dilakukan itu adalah udah aja tinggalin gamenya, pergi, keluar. Tapi dalam konteks metaverse itu kan, dalam virtual reality itu kan untuk bisa memfasilitasi interaksi yang imersif tadi kan harus ada alat-alatnya nih. Nah, alat-alat itu kan ada helmnya, ada mungkin haptic glove-nya, ada suit-nya, bajunya. Nah, pada saat terjadi sesuatu kan mereka tidak semudah itu kemudian ya udah deh gua matiin pergi. Enggak seperti itu. Mereka akan mengalami satu fase di mana mereka mungkin freeze gitu. Jadi mereka nggak bisa berbuat apapun. Jadi intinya mereka mau bilang bahwa oke, solusinya apa gitu loh. Nah, itu terkait dengan policy nanti Mbak Ika. Bahwa kalau misalnya ini terjadi pada kami, entah kekerasan seksual atau bentuk tindakan kekerasan lain yang terjadi di ranah itu, solusinya apa? Kita tuh mesti apa? Kalau kita disuruh pergi, nggak semudah itu pertama. Kedua, traumanya udah terjadi kan? Karena dia sudah mengalami apapun itu bentuk kekerasannya, dan ini akan travel kan dengan dia. Terus ke bawah ya? Betul, ke bawah. Jadi bahwa dia akan mengalami trauma itu dan bentuknya apapun nanti setelah itu manifestasinya ke arah yang kemana kita kan nggak tahu, itu nggak ada penyelesaiannya. Jadi policy tadi yang disebut Mbak Ika itu adalah apa ya, kayak pijakan dasar kita untuk memahami teknologi ini dengan potensi kekerasan yang mungkin terjadi, itu gimana kita bisa duduk bareng-bareng untuk memecahkan itu. 1-2 yang paling menarik nggak sih Mbak hasil yang pernah Mbak dapetin gitu? Itu seperti apa Mbak? Itu satu, itu tadi. Jadi satu. Jadi yang diem gitu ya itu. Jadi jangan suruh kita untuk pergi gitu. Dan yang kedua, menurut mereka seharusnya yang namanya solusi terhadap kekerasan di ruang metaverse atau virtual itu solusinya itu polisinya adalah sebuah suara kolektif lah, intinya gitu. Kami memang tahu, jadi kayak tadi kan pertumbuhan teknologi itu nggak cepat dengan kebijakannya kan, dia udah keluar dulu. Nah, mereka itu terpapar dengan begitu banyak produk kan nih di market, dan mereka bisa membelinya misalnya, bisa mengakses. Tetapi mereka mengatakan regulasi itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena orang menganggap bahwa yang terjadi pada mereka itu nggak terjadi pada tubuh fisik dia, nggak real benar. Gitu. Itu jadi sama avatar, bonekanya.
Sehingga siapapun yang melakukan, pelakunya bisa lari, yang menghadapi itu pun dianggap udah lupain aja. Seperti itu. Oke. Nah, tadi ada fokus group discussion. Nah, setahu aku Kak Mbak Bella juga ada suatu riset ya Pak ya, tentang yang melakukan modeling terhadap percakapan. Boleh sedikit diceritakan nggak Mbak Bella? Riset apa yang dilakukan sama timnya Mbak Bella? Sebenarnya saya bagian dari satu tim besar data science yang dikepalai oleh Pak Rizky, profesor dari data science. Kami dari tim data science mengumpulkan data dari sosial media sebanyak kurang lebih dari 1 juta komen banyak ya, di Indonesia. Ini khusus Indonesia itu baru ya? di Indonesia saja. Belum Malaysia nih. Betul. Tapi mereka ngerjain Malaysia juga nih. Betul. Nanti akan ada tambahannya lagi, bisa banyak lagi ya sebenarnya. Betul. Okay. Dan itu gabungan komen-komen di Instagram dan Facebook, karena dua sosial media tersebut adalah platform yang dimiliki oleh Meta. Di Malaysia sendiri juga kami mengumpulkan sekitar lebih dari 500 ribu percakapan. Lalu kami menggunakan metode namanya topic modeling. Intinya dari topic modeling itu adalah kami berusaha untuk mengelompokkan komen-komen tersebut untuk mencari pola topik apa yang sering dipercakapkan dari seluruh komen tersebut gitu. Oke. Terus terkait dengan itu tadi, ada hasil yang menarik nggak yang bisa di-share nih terhadap penelitian itu gitu? Sebenarnya dari penemuan big data tersebut, kita bisa melihat ada beberapa pola yang cukup mirip antara di Indonesia dan Malaysia, yaitu narasi victim blaming itu masih banyak terjadi. Victim blaming. Iya, betul. Jadi nanti korelasi sama apa juga dari film sistem ya. Iya, di situ masih ada narasi mengenai victim blaming. Lalu ternyata awareness dari publik itu sendiri mengenai kasus-kasus seksual di metaverse itu juga masih sedikit. Jadi ketika mereka membicarakan mengenai metaverse itu lebih ke teknologinya, lebih ke game-gamenya. Jadi mereka kurang aware bahaya yang dapat terjadi ketika nantinya menggunakan metaverse itu sendiri. Oke. Nah, tadi ada kata victim blaming. Nah, kita boleh tahu sih nggak Mbak, victim blaming itu kalau sepengetahuan saya bahkan di yang bukan metaverse aja jadian ya, gitu kan ya. Nah, kalau yang di metaverse sama aja nih Mbak atau gimana? Sama. Jadi kelompok yang kita teliti itu kan ada sekitar 7 kelompok besar. Nah, ini yang muncul dominan di focus group dan interview juga, dan uniknya munculnya mungkin justru dari kelompok perempuan. Jadi dari narasumber perempuan yang hadir. Jadi perempuan ini bisa non-user dan biasanya teknologi desainernya, engineer yang mendevelop. Nah, kenapa? Karena satu, mereka berpegangan pada prinsip bahwa teknologi itu diciptakan untuk kebaikan, sehingga premis bahwa teknologi mungkin berdampak negatif atau bisa memfasilitasi hal-hal semacam ini itu nggak muncul dalam narasi atau dalam diskusi gitu. Nah, sementara dari para perempuan ini ini juga sisi agama juga sangat kental ya. Jadi nuansa agama itu kental dalam artian perempuan harus tahu posisi. Kedua, kalau udah tahu teknologi itu punya potensi seperti ini, kekerasan dan mungkin membahayakan perempuan, ya jangan dipakai kalau gitu. Jangan main game di ranah virtual atau jangan coba-coba menggunakan metaverse. Jadi mereka sudah buat barikade, sudah buat batasan dulu. Nah, padahal kalau kita bincang-bincang dengan mungkin para desainer yang pro pada aspek sosial seperti ini, mereka akan melihat yang disebut dengan, dan itu yang diharapkan oleh partisipan itu adalah safety by design. Jadi yuk duduk yuk gitu, kita bicarain desainnya gimana. Nah, selama ini desain metaverse atau virtual reality itu kan punya exit yang minimum, Mbak. Jadi ada exitnya sebetulnya, bisa mencari jalan keluar dah, cara selamat itu ada minimum ya Bella ya. Mungkin Bella bisa ngomong. Tapi kan nggak cukup. Nah, gimana peran mereka? Jadi peran aktif si usernya itu yang mungkin sampai hari ini memang nggak pernah diperbincangkan juga. Selain karena memang tadi isunya juga seperti yang Bella bilang, dari penelitian kita nggak banyak yang tahu. Tadi safety by design. Nah, tanggung jawabnya ini ada di mana Mbak sebenarnya safety by design? Apakah
Meta sebagai pembuatnya, atau bahkan ini kayak komunal nih, semua orang harus memang punya awareness yang sama, atau seperti apa Mbak? Mungkin kalau dari policy itu, dari public policy itu kita bicara tentang multi stakeholder platform. Jadi multi stakeholder discussion harus. Jadi Meta itu kan sebenarnya salah satu platform saja. Dan di dunia ini banyak sekali sudah yang membuat platform metaverse itu. Jadi satu platformnya, yang keduanya usernya, terus ada penegak hukumnya. Jadi kami juga mewawancarai lawyer juga, iya. Banyak juga lah ya. Dan itu termasuk lawyer dan polisi. Jadi seperti misalnya di UK, mereka punya polisi yang kantor polisi di ranah virtual. Jadi kalau terjadi ada. Oke, polisi virtual. Iya, namanya memang kantor. Jadi bisa laporannya langsung di login di situ, di tempat lah. Australia juga udah akan belum sampai sana. Semoga nanti penelitian. Iya, gitu Mas. Jadi mereka sudah menganggap itu sebagai isu serius. Dan kuncinya memang diperbincangkan sehari-hari. Jadi inilah pentingnya kita duduk di sini. Kesulitan kita itu adalah ketika tema ini dihadapkan pada kenyataan bahwa jadi ini kan itu tidak terjadi pada tubuh fisik, ya kan? Jadi law-nya juga belum ada kan yang bisa memenjarakan atau menganggap avatar sebagai objek hukum. Itu satu jelas nggak ada, belum ada. Peraturannya juga belum ada. Jadi kami tuh membicarakan ini dalam konteks seolah-olah orang menganggap itu memang belum ada, dan orang selalu menganggap yang namanya metaverse itu adalah freedom. Jadi kalian bisa kabur setelah melakukan apa aja. Ada satu yang bertanya, boleh nggak kalau aku jadi pemerkosa? Lah, rapis. Karena dia menganggap kan nggak ada yang bisa memenjarakan dia. Nah, orang menganggap sebebas itu, sehingga nanti mungkin posisi policy itu di mana saat ini gitu pentingnya. Belum menurut Mbak Ika sendiri gimana Mbak untuk yang tadi ditanyakan sama Jadi barangkali sedikit menambahkan dulu ya. Jadi memang ketika kita melakukan penelitian itu kita juga jadi ini sebenarnya banyak banget nih metodenya ya, karena kita berusaha untuk melihat secara komprehensif, termasuk juga sebenarnya Mas kita mau tahu ada nggak sih cases gitu ya, karena kan misalnya kayak tadi Bella dari media sosial itu ternyata nggak ada gitu ya, terus ada juga wawancara ternyata. Nah kita juga sebenarnya mencoba untuk mengakses kasus-kasus. Nah, cuma emang kendalanya satu, nggak semua kasus itu ternyata bisa diakses juga gitu kan. Itu gitu. pertama. Itu pertama gitu. Jadi kan jangan-jangan nggak ada, jangan ada tapi nggak bisa diakses. Nah yang kedua memang ini kan sexual violence di ranah online itu sebenarnya memang perpanjangan di offline. Nah karena belum ada hukum yang secara khusus mengatur term ini gitu ya, akibatnya kan pasti ke pengambilan keputusan hakim dong gitu. Misalnya hukumannya jauh lebih ringan gitu ya, atau hukumannya tuh unik-unik gitu, misalnya nggak boleh akses internet setahun gitu, padahal kan sebenarnya itu nggak memecahkan permasalahan yang lain. Nah jadi itu satu ya, dan setelah kita melihat, jadi gini, teknologi itu kan di mana-mana awalnya memang dihadirkan dari creativity, apalagi metaverse ini kan ada sebuah imajinasi di mana kita bisa to express ourselves gitu ya. Tapi di mana-mana itu kan kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu kan, like you can be anything you want, tapi kalau ketika kamu rape itu kan berarti udah nggak bebas karena kamu karena dia melakukan harm, memberikan efek harm terhadap orang lain. Nah sayangnya memang ketika tadi kita masih bicara soal intervensi ya, karena memang ya kita paham lah barangkali mindset teman-teman yang di bidang tech ini kan mau bagaimana biar ini bisa menjadi perpanjangan baru dunia manusia gitu. Tapi memang ketika kita lihat ada fitur-fitur yang sebenarnya itu dibutuhkan tapi belum sudah tapi belum atau belum ada memang. Nah, seperti misalnya partisipan menyebut ada bubble, jadi ada safety bubble. Safety bubble itu mungkin sebagai orang non teknologi kami nggak ngerti gimana menciptakannya kan. Jadi safety by design itu mungkin jadi kita tampung nih safety bubble gimana nanti. Benar. Bahkan sebenarnya kalau dari hasil wawancara tuh fiturnya tuh nggak usah juga terlalu wah gitu ya. Tapi misalnya bisa nggak sih ada intervensi sehingga misalnya nggak bisa tukeran nomor WhatsApp,
Kan kalau kita di e-commerce aja, kadang-kadang kalau kita mau masukin nomor WhatsApp gitu ya, lagi di blog gitu kan. Nah itu sebenarnya ternyata juga belum ada, padahal itu yang dibutuhkan, itu safety sehingga orang tahu bahwa ini platform melarang, so ada inilah, ada warning dari awal. Betul. Sebenarnya gini Mbak, coba ya, kalau untuk kami masih awam ya, boleh sedikit cerita nggak Mbak? Kalau Mbak pernah begini dalam experience metaverse itu pernah. Kayak gimana nih Mbak? Nah realness-nya itu seperti apa? Jadi cuman metaverse itu kan akan bisa mengalami full immersion itu kalau kita punya peralatannya kan. Jadi bukan hanya virtual goggle-nya aja, tapi juga haptic gloves-nya, kemudian ada suit-nya. Nah, misalnya yang pernah saya alami itu adalah memang ini permainan game. Jadi permainan game itu masuk ke ranah social metaverse. Jadi orang lain bisa masuk gitu, siapa aja gitu. Mau ke taman, mau kemana, kita bisa aja masuk ke situ. Nah, pada saat itu kan saya mengambil avatar yang lain ya. Jadi bukan perempuan. Jadi avatarnya itu saya lebih ke cisgender lah gitu. Jadi nggak laki nggak perempuan juga. Nah, saat itulah saya merasakan betul ketika seseorang dicolek atau seseorang diraba mungkin dalam level yang lebih agak like sedikit atau dipukul lah bagian tertentu, misalnya pantatnya itu kita bisa rasa, termasuk ketika misalnya saya waktu itu digeret ya baju saya tuh kerasa gitu karena saya menggunakan peralatan itu. Jadi senyata itu sebetulnya. Makin banyak makin lengkap perlengkapannya, makin real juga. Nah, itu yang partisipan itu mungkin kok orang tuh nggak akan ngerti gitu loh. Nah, apalagi kalau tindakan itu ditambah dengan sound. Horornya, mereka bilang you can't imagine the horror. Kamu nggak bisa membayangkan horornya. Kalau nonton film horor nggak ada soundnya, mau pocong lompat-lompat, tenang aja udah kan. Tapi begitu sound itu keluar, kata dia, oh itu aku udah nggak ngerti lagi, udah keringet dingin, udah ngucur, terus mereka udah kayak kita nonton film horor. Iya, kan itu orangnya nggak perlu dekat. Dia mungkin dalam jarak Mas Riki tapi dia ada dekat sebetulnya sehingga bisa menyentuh kita cukup. Ada orangnya di situ ya sebenarnya ya. Ada di situ tapi tidak dalam jarak cukup dekat. Nah, itu dalam level yang ekstrim mungkin sampai pada yang disebut dengan grup pemerkosaan. Baja Pace ini pernah kejadian juga di UK gitu ya. Nah, bisa diceritain nggak tuh? Apakah dia udah sampai bikin laporannya? Oh, udah. Dan saya udah bicara sama beliau ini. Langsung? Udah. Saya pernah bicara sama beliau dan dia diceritakan. Jadi dia sebetulnya adalah psikolog, tapi juga ahli dalam bidang teknologi yang hari itu kebetulan memang masuk ke ruang social metaverse untuk melakukan testing dari aplikasi metaverse baru ini. Dia masuk, itu social metaverse, intinya ada orang lain masuk dan ini berkelompok. Dan rame. Yang terjadi bukan hanya orang menggoda seperti catcalling, itu enggak, tapi dia betul-betul diperkosa avatarnya secara kelompok oleh avatar yang lain. Nah, kendalanya yang Mbak Ika tadi sebut, gimana caranya kita bisa mendakwah ini dan apakah kemudian pemerkosaan yang terjadi pada si korban ini bisa dianggap sebagai dalam hukum hukum pidana di negara tertentu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan kekerasan seksual. Nah, di situ dia membuat report, mau dicari di Google juga dia udah buat advokasi, dia terlibat banget, dia juga memberikan advice ke kita dan menceritakan secara detail apa yang terjadi pada dirinya ketika itu. Nah, kalau kayak gitu, ujungnya biasanya apakah ada konseling gitu, Mbak? Atau memang belum ada nih? Karena saat ini sebetulnya belum ada. Dan mungkin salah satu dua di antara partisipan saya pun bilang bahwa apalagi kalau perempuan, karena dia sudah dihadapkan tadi pada apa tadi yang Bella bilang tadi, jadi victim blaming, dia mencari bantuan itu dianggap sebagai itu kan tanggung jawab lu sendiri, lu udah tahu kan resikonya, kalian udah tahu resikonya bermain game atau berada di situ akan berdampak mungkin ini. Tapi kalau itu terjadi, sehingga mereka akhirnya diem. Satu karena dia perempuan, kedua karena apa yang terjadi itu dia harusnya udah tahu. Jadi mungkin kayak Mbak Ika tadi bilang, mungkin yang paling awal sekarang definisi kekerasan itu apa di ranah itu. Kita tuh sampai sekarang masih kabur semua orang.
gitu kan. Kalau saya mau ke Mbak Bella dulu ya, kan dari sosial media ya. Nah, ini sebenarnya di sosial media udah lumayan diomongin nggak sih soal metaverse ini gitu? Ya, metaverse satu ya, tapi yang kedua nanti mungkin kekerasan seksualnya gitu ya. Cuma kalau dari yang risetnya Mbak Bella sendiri gimana? Jadi dari riset kami di tim data science itu sebenarnya kan ada beberapa topik yang dihasilkan dari melakukan topik modeling tersebut. Lalu kami mengambil 3 topik teratas yang mana frekuensi kata-kata yang keywords yang keluar itu banyak. Nah, topik pertama ketika ada keywords metaverse contohnya atau keywords mengenai NFT misalkan, itu lebih banyak dari jika kita lihat lebih dalam dari komennya, tiap komen di sosial media tersebut jarang yang membicarakan metaverse dalam konteks kekerasan seksual itu tadi. Sehingga yang seperti tadi saya sudah sampaikan lebih banyak masih membicarakan tentang teknologinya, dipakai untuk gaming, masih barang itu sendiri. Iya, barang ya, barangnya. Betul. Tapi untuk diskusi mengenai kekerasan seksualnya, dampaknya itu belum banyak dibicarakan di publik. Sehingga itu yang disayangkan mungkin orang nggak berani juga. Tadi kita kembali ke yang nggak berani ngomong. Bukan nggak berani sih Mas, ibaratnya kan seperti misalnya kita mau makan makanan tertentu nih dari negara tertentu. Tapi kalau kita nggak pernah membicarakan misalnya, oh kamu kemarin makan pasta, oh aku juga makan pasta, Mbak Ika ngomong makan pasta. Jadi ada perbincangan yang terus dilakukan. Nah, menurut partisipan saya itu ketika saya diskusi sama mereka bilang kalian nggak pernah kok ngomongin ini, dan bahkan developernya juga setelah itu barang jadi mungkin ada mungkin macam festival atau mungkin duduk bareng-bareng sama kita dan stakeholder yang lain, tapi karena nggak pernah terjadi, jadi apa yang mereka alami itu seolah-olah memang ya sudahlah itu konsekuensi, tapi nggak pernah bisa dibicarakan karena nggak pernah diomongin. Jadi mau tahu chicken curry apa juga nggak tahu, nasi lemak apa juga nggak tahu karena dia karena nggak bisa tahu karena diomongin. Dari 7 juta pembicaraan itu sendiri, ya benar-benar ngomongin metaverse itu sendiri ya sebenarnya. Di Malaysia gimana? Di Malaysia juga kurang lebih masih mirip. Jadi jika mereka membicarakan konteks itu pun kasus yang ada lebih ke kasus yang terjadi di luar negeri. Sehingga karena mungkin kasus itu tidak dekat terjadi di sekitar mereka, itu yang membuat seakan-akan urgensinya jadi tidak dirasa tinggi. Mungkin kalau tadi nyambung Mbak Ika, bukannya nggak ada, mungkin ada, tapi nggak terakses kasus itu, nggak ada datanya. Baik, jadi menambahkan yang tadi Mbak Bella ya, sebenarnya kan memang kita awareness itu penting. Tapi ketika kita lihat membicarakan metaverse-nya pun itu memang dia akan jadi naik percakapan gitu ya. Kita lihat juga percakapan itu viral ketika ada event tertentu. Pas kita lihat sebenarnya eventnya memang masih di-drive sama influencer media sosial yang pada akhirnya ketika percakapannya itu dicek ternyata memang nggak berhubungan dengan metaverse, tapi ke bawah-bawah metaverse-nya. Misalnya waktu itu ada selebritis kan waktu itu lagi tren bikin NFT ya gitu kan. Nah, terus ternyata selebritisnya itu ada kekerasan KDRT lah gitu, dan ternyata bandwagoning ke situ gitu. Jadi sebenarnya tetap lagi bukan kekerasan seksual di metaverse, tapi di tempat lain. Cuma karena ada NFT yang dipopulerkan, jadi intinya nggak ada lah awareness itu nggak raise both in Indonesia and Malaysia gitu. Kita nggak melihat di situ ya. Tapi mungkin memang sebenarnya kalau gitu dengan kita ada selebriti yang ngomongin ini bisa menambah percakapannya juga, itu bisa menjadi cara juga biar orang lebih aware mungkin mengenai hal ini gitu. Tentu bisa ya, apalagi memang ini kan kaitannya ke permasalahan yang langsung menyangkut kehidupan orang banyak gitu ya. Jadi kan kita lihat juga sexual awareness, sexual harassment awareness, dan memang isu-isu lain pun banyak dipopulerkan dengan selebriti ya. Cuma sayangnya memang belum ke arah yang kita lihat itu.
boleh satu lagi nih kalau mengenai hukum, aku boleh tahu nggak nih dari Mbak Dia, atau Mbak Bella, atau juga dengan Mbak Ika sendiri, kayak apa ya, bagaimana seharusnya kita ngomong nih berarti ya, para policy maker, yang polisi itu sendiri juga ya, yang harusnya menjaga keamanan itu mengantisipasi metaverse ini kedepannya berarti harus ngapain nih Mbak? Kalau gue tahu nih. Itu kan layernya ada beberapa. Kalau dalam tahapan kalau orang komunikasi itu kan berarti dia harus paham dulu apa yang mau dibicarakan. Kalau nggak tahu mau ngomong apa, berarti dia nggak bisa kan, mau bicara apapun dia nggak bisa. Jadi yang satu tuh mungkin knowledge-nya dulu. Itu yang harus kita, mungkin dari penelitian ini langkah saya selanjutnya itu adalah memang mengedukasi tentang metaverse itu sendiri dan apa sih yang disebut atau yang bisa terjadi saat teknologi kita gunakan. Jadi teknologi facilitated violence itu apa aja. Itu pertama knowledge-nya. Yang kedua mungkin membicarakan topik ini dalam keseharian. Sebelum bahkan kita punya hard law lah. Karena kalau ini nggak terbangun literasinya, nggak bisa juga. Nanti hard law masuk, yang ada orang merasa ditekan karena dibatasi kebebasan. Itu kan nanti akan bersinggungan langsung sama kelompok mungkin yang membutuhkan ruang-ruang itu gitu. Yang ketiganya kalau dari saya nanti Mbak Ika akan nambahin itu adalah framework of thinking-nya itu adalah human rights. Bahwa bukan nggak mungkin 20 tahun dari sekarang kita akan punya generasi-generasi pengguna metaverse yang punya problem with mental health karena mereka nggak pernah selesai traumanya. Nggak ada penyelesaian di situ. Gitu. Yang pertama kan dari Mbak Ika. Barangkali ini aja sih kalau saya, karena tadi kita melihat ini isu memang masih di level awareness gitu ya. Walaupun memang ini susah ya, namanya kekerasan seksual itu kan susah diceritakan, susah diukur gitu ya. Tapi kalau menurut saya baiknya memang kan media sosial ini udah menjadi tempat untuk kita tuh storytelling. So we look for stories di sosial media, we share stories di sosial media, apalagi ada platform-platform yang memang sekarang tuh stories tuh ini antara fiksi atau bukan gitu. Tapi walaupun memang realitanya tidak utuh gitu ya, ketika ada story-story menurut saya memang perlulah kita share. Untuk saling membangun awareness. Betul. Gitu ya. Dan kalau kita mau ngarepin dari pembuat kebijakan rasanya masih lama ya gitu. Jadi kalau saya sih lebih pengen ketika itu ada kita share, walaupun nggak harus juga pengalaman kita ataupun metode share-nya kan banyak gitu. Tapi ketika itu ada, ketika itu diperbincangkan, so kita menyadari ternyata itu ada ya, tapi kalau nggak dibicarakan, nggak diperbincangkan ya udah kita akan merasa itu nggak kejadian. Apalagi kalau misalnya anak-anak gitu ya. Betul. Itu kelompok yang betul. Nggak ngomong sama orang tuanya, mengalami kejadian ini tapi nggak cerita gitu. Betul. Nah itu bisa jadi bahaya. Apalagi kalau teknologi di hari ini di masyarakat modern, teknologi kan adalah babysitter untuk anak-anak kita. Jadi kalau bisa main aja deh, jangan sampai orang tuanya direpotkan. Bahaya. Seperti itu, iya. Itu adalah target selanjutnya memang. Jadi teknologi facilitated violence itu bisa mencakup itu tadi, Mas, benar, kelompok anak-anak juga. Yang selama ini nggak pernah. Ya ini udah bisa menjadi suatu isu lagi nih ya. Ada wanita dan gender lain ya, gender based kan, gender based violence dan anak-anak. Ya karena mereka akan menjadi orang yang mengkonsumsi si metaverse sendiri ya. Betul. Oke, jadi soal children itu juga penting ya, anak-anak ya. Berarti memang satu kelompok masyarakat lagi yang harus kita juga kasih perhatian. Oke, ada yang mau ditambahkan dari Mbak Ika atau juga Mbak Bella kalau ada? Kalau dari saya mungkin karena metaverse penggunanya belum banyak, ruang lingkup aman untuk pengguna mungkin bisa jadi belum jadi bagian ya, safety by design tadi. Betul, sehingga yang dilakukan mungkin contoh simpelnya di sosial media, orang saat ini punya opsi untuk punya akun privat. Nah itu mungkin yang bisa kedepannya dilakukan untuk menyiapkan akun privat agar penggunanya dapat memiliki ruang aman lah ya. Berarti memang ini masukan lah untuk pembuat dunia ini. Gitu harus kerjasama memang bareng-bareng. Dan mereka harus mendengarkan voice of user ya. Ideally ya. Usernya.
Dari Mbak Ika, teman-teman Mbak Ika? Iya, kalau saya menyambung tadi, kolaborasi itu bukan cuma untuk menciptakan dunia yang lebih aman, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah kekuatan dari riset ini, yaitu interdisciplinary. Jadi kalau misalnya kita lihat narasi victim blaming itu kan udah banyak gitu ya, terus so what? Riset kita ini menambahkan aspek apa? Nah, di data and democracy, memang kekuatan kita adalah bagaimana kita menggunakan big data analysis to support kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Nah, di sini kekuatan kita adalah kita lintas disiplin dan memang kita pakai big data untuk meng-capture yang sebenarnya nggak ada. Kalau misalnya kita udah pakai big data sebanyak ini, seharusnya ini bisa menjadi rujukan penting bagi platform. So it's not just cases yang kita ambil, which is juga ada, tapi kita juga udah melihat secara keseluruhan, kita udah ngecek nih platformnya gitu kan, nggak ada. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi rujukan. Jadi kita berharap dengan riset yang interdisciplinary, menggunakan big data itu akan berkontribusi lah kepada kehidupan demokrasi yang lebih baik. Jadi nggak visible saat ini tuh memang, nggak ada di mana-mana di platform-platform. Jadi terima kasih nih dari Mbak Dia, Mbak Ika, sama Mbak Bella untuk masukan-masukannya. Jadi itu memang kalau kita lihat dari diskusi ini, kita juga summary gitu ya, kekerasan seksual itu sudah terjadi di wanita, dan tadi udah dapat masukan yang menarik dan mungkin ini bisa jadi riset lagi Mbak ya untuk anak-anak gitu kan ya, dan kita harus melindungi mereka juga. Tadi ada poin penting dari Mbak Bella tuh, safety by design, masukan untuk platform. Nah ini nyambung lagi sama Mbak Ika, karena platform itu sendiri juga harus dengar usernya mau apa, usernya juga perlu aman gitu kan, dan nanti sebenarnya para policy makernya ini juga mesti ngikut nih gitu kan. Ya jadi kita memang akhirnya bisa kita simpulkan ya, kita tuh nggak bisa memisahkan diri kita ini dari perkembangan teknologi gitu. Jadi pasti kemajuan teknologi itu akan terus berkembang gitu kan. Jadi kita harus yang lebih melek secara literasi digital. Karena itu semua pihak nih mesti bersinergi untuk membuat suatu ruang digital yang aman. Jadi di sini terima kasih untuk kedatangannya Mbak yang cerdas-cerdas ini semua di dalam podcast kita. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah menyimak bahasan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk tetap update dengan konten-konten kita berikutnya. Sampai jumpa.